Adik suster, Bapak Ibu dan anak-anak, hari ini Tuhan bersabda melalui Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, itulah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita renungkan bacaan tadi. Injil hari ini mungkin menimbulkan kebingungan dalam pikiran kita. Bagaimana mungkin Yesus memuji seseorang yang dalam penilaian dunia zaman sekarang melakukan korupsi atau mencari keuntungan diri sendiri dengan merugikan orang lain? Tetapi sejatinya kata-kata sulit dalam ajaran Yesus ini harus dipahami. Lalu konteks Injil Lukas di mana Yesus menyampaikan pengajarannya melalui perumpamaan-perumpamaan. Sebuah perumpamaan tidak bisa dibaca secara harafiah. Seringkali perumpamaan menggunakan bahasa yang melebih-lebihkan supaya para pendengar memahami dengan baik inti atau nilai yang mau disampaikan. Yang dipuji oleh Yesus dari kisah bendahara yang tidak jujur adalah kegigihan dan usaha kreatif seorang bendahara yang hampir dipecat dari pekerjaannya karena sebuah tuduhan menghamburkan milik tuannya. Bendahara itu berusaha mempertanggungjawabkan tindakan itu sampai memikirkan keselamatan kalau ia dipecat. Solusi kreatif dari si bendahara mampu menerobos akal sehat orang zaman itu maupun para pembaca zaman sekarang. Dalam perjanjian lama, kalau meminjamkan uang atau barang, seseorang tidak boleh memungut riba atau bunga. Kemungkinan yang dihapus oleh si bendahara yang tidak jujur ini adalah bunga pinjaman dari orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Hal ini bisa kita lihat ketika tuannya itu tidak marah terhadap tindakan bendahara ketika membuat surat hutang baru dengan mengurangi jumlah hutang. Tuannya sama sekali tidak merasa dirugikan, tetapi malah memujinya sebagai bendahara yang cerdik. Dan tindakannya, si bendahara membuktikan tuduhan yang disampaikan kepadanya itu adalah tidak benar atau tidak untuk mencari keuntungan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas istirahat semalam, dan pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan segar kembali. Bapa, pagi ini kami akan melanjutkan UHT. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, juga berkatilah perangkat yang kami gunakan untuk melaksanakan UHT, agar dari awal, pertengahan hingga akhir, kegiatan UHT ini dapat berjalan lancar. Mampukan kami untuk memahami setiap soal, agar kami mampu mengerjakan secara maksimal. Hindarkanlah kami dari segala hal yang mengganggu konsentrasi kami, dan jauhkanlah kami dari segala perbuatan yang tidak baik. Arahkanlah segala akal budi kami, dan jauhkanlah dari kami segala yang mengganggu kegiatan kami ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Anugerahi kami pula berkat-berkat yang kami butuhkan, terutama berkat kesehatan yang baik, sehingga kami bisa melewati masa pandemi ini dengan selamat. Demikian juga bagi orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, suster, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta teman-teman kami. Akhirnya Bapa, kami serahkan segala rencana baik kami hari ini, agar hanya di dalam kuasa-Mu semuanya terjadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Bapa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Ibu Magdalena Damen, doakanlah kami. Santa Maria Mediatrix, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati.